Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Mutakin. Dengan NIM 3 terakhir saya adalah 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dasar sistem kontrol pada tugas kedua. Lanjut aja. Apa sih MATLAB itu? MATLAB atau Matrix Laboratory adalah lingkungan atau pemrograman dalam bahasa numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB dirancang khusus untuk perhitungan ilmiah, teknis, dan banyak digunakan dalam rekayasa, analisis data, AI, atau simulasi kompleks. Jadi simpelnya MATLAB ini tuh uh, lingkungan aplikasi simulasi dengan lingkungan pemrograman dan bahasa numerik, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada fitur yang namanya Simulink pada MATLAB ini. Simulink pada MATLAB adalah alat pembayaran grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengontrol sistem dinamis dengan penggunaan diagram blok. Simulink memungkinkan pengguna untuk membangun model dengan cara intuitif dan visual, mirip dengan penggunaan pensil dan kertas. Dengan Simulink, penggunaan dapat membangun model dengan cara yang mudah serta melakukan simulasi sebelum mengimplementasikan sistem di perangkat keras. Sebenarnya kata kunci ada di sini serta melakukan simulasi sebelum mengimplementasikan sistem di perangkat keras. Jadi Simulink ini adalah sebuah tempat untuk simulasi sebelum dilakukannya pada perangkat keras atau hardware yang dimana apabila terjadi kesalahan hardware akan rusak. Sedangkan jika kita melakukan simulasi tidak akan ada kerusakan pada hardware tersebut. Jadi simpelnya di sini adalah untuk di mana tempat kita, wadah kita untuk mencoba uh, penggunaan dari si mesin yang akan kita gunakan pada uh, tem tempat nyatanya. Selanjutnya ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace atau alih diagram Laplace adalah suatu teknik yang untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Jadi sederhananya transformasi Laplace itu ada kata kunci di sini yaitu menyederhanakan permasalahan. Jadi dia itu menyederhanakan persamaan diferensial menjadi persamaan yang lebih sederhana. Uh, Sebenarnya alurnya begini, ada permasalahan di dunia nyata yang itu dikonversi menjadi persamaan diferensial yang kemudian dirubah menjadi Laplace, lalu dicoba ke Simulink. Nah, kurang lebihnya alurnya seperti itu, dari permasalahan di dunia nyata yang dibuat menjadi persamaan diferensial, kemudian disederhanakan menggunakan transformasi Laplace, kemudian dicoba di Simulink. Selanjutnya ada transformasi function. Fungsi transfer atau transfer function adalah alat analisis yang digunakan untuk menemukan respons frekuensi suatu rangkaian. Secara umum, fungsi transfer adalah rasio antara keluaran dan masukan dari suatu rangkaian yang bergantung pada frekuensi. Fungsi ini sering digunakan dalam analisis sistem listrik dan dapat digambarkan melalui diagram blok tentang kebanyakan interaksi antar elemen dan sistem. Nah, lalu ada yang namanya pemodelan sistem mekanik. Pemodelan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang pertama kita bahas mekanik dulu. Sistem mekanik dimodelkan berdasarkan hukum Newton tentang gerak. Yang dimana hukum Newton itu ada tiga. Nah, pada umumnya terdiri dari massa, pegas, peredam. Input berupa gaya, sedangkan output berupa perpindahan, kecepatan atau percepatan. Persamaan sistem menggambarkan hubungan antar gaya dan respon gerak, sehingga bisa dianalisis dalam bentuk fungsi alih. Contoh penerapannya ada pada suspensi kendaraan, getaran mesin, dan robotika. Selanjutnya ada pemodelan sistem pada elektrik. Sistem elektrik dibacakan dalam buku Kirchhoff yang menjelaskan hubungan tegangan arus pada rangkaian. Kirchhoff ini tuh yang apa sih, arus itu berarah kemana, terus uh, sigma V sama dengan sigma
Pokoknya arus keluar. Nah, selanjutnya komponen yang umum digunakan adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, ini dia resistor, induktor, kapasitor. Input biasanya berupa tegangan atau arus, sedangkan output dapat berupa tegangan pada komponen tertentu atau arus rangkaian. Komponen ini banyak dipakai pada filter listrik, sensor daya, atau motor listrik. Selanjutnya ada pemodelan pada hidrolik. Sistem hidrolik dimodalkan pada prinsip kontinuitas aliran fluida, yaitu bahwa debit masuk sama dengan debit keluar ditambah perubahan volume fluida. Input yang umumnya berupa debit aliran atau tekanan, sedangkan output berupa tinggi fluida atau tekanan pada titik tertentu. Sistem ini banyak digunakan dalam pompa hidrolik, sistem rem kendaraan, dan aquator fluida. Selanjutnya ada penjelasan mengenai sistem kontrol. Ini masukannya. Jadi sistem kontrol itu di sini masukan itu adalah nilai yang dapat kita ubah-ubah atau yang kita dapat kita kontrol. Jadi misalkan ada aliran masuk. Nah, aliran masuk ini tuh bisa kita kontrol dengan mengatur valve atau si krannya itu mau seberapa besar dan seberapa kecil air yang masuk itu. Nah, controller ini ada valve itu, plan ini ada atau masuk ada atau proses dan sensor di sini untuk mengecek. Jadi uh, sensor di sini bekerja sebagai feedback yang dimana mengecek apakah nilai yang diminta itu sudah sesuai atau belum. Jadi aduh saat air masuk di sini terdapat proses pengecekan yang dimana proses pengecekan di sini apakah air yang diminta itu sudah sesuai atau belum, dicek menggunakan sensor. Apabila sudah selesai itu misalkan keluaran atau output yang artinya sudah selesai prosesnya. Apabila belum, sensor akan kembali ke awal yang dimana menginstruksikan untuk menambah atau mengurangi apabila nilai yang diminta sudah tepat. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke simulasi CAD. Maaf sebelumnya, maksud saya bukan CAD Simu melainkan MATLAB. Oke. Ini adalah tambahan awal dari software MATLAB. Karena kita ingin mencoba simulink, jadi di sini ada fitur yang namanya simulink. Kita pencet, kita pilih yang blank. Maaf dan lag soalnya berat servernya. Nah, apabila sudah terbuka, pertama-tama kita kita ke library, terus kita cari simulink, terus kita cari source. Pertama-tama kita ingin melihat gelombang menggunakan sumber source sinusoidal. Terus kita cari link, terus kita cari scope yang di sini dimana maksudnya itu oscilloscope, terus kita tarik ke sini. Nah, di sini kita bisa dapat mengatur amplitudo dan frekuensi bias dan bahasanya. Di sini misalnya kita mau amplitudonya misalkan 3, terus frekuensinya 2. Terus kita run.
Nah, maaf tadi sebenarnya kayak saya tadi salah ngambil sumber tegangan karena tadi di sini ada apa sih kayak input tambahan lagi. Nah, ini gelombangnya eh kita menggunakan amplitudenya 3 dan frekuensinya 2. Di sini dapat lihat di sini 3, nah terus frekuensinya 2. Nah, terus misalkan kita coba kita jadiin 1, terus ini kita jadiin 5, sekitaran. Nah, kan kelihatan kan kayak gelombangnya lebih sedikit sama di sini ini 5 antara 4 sama 6 kan 5. Terus kita coba di sini ada yang namanya gain. Bentar, kita cari dulu gain. Nah, di sini ada yang namanya gain. Apa sih gain itu? Gain itu tuh untuk peningkat dari si tegangan ini, dari si sumber ini. Misalkan di sini tadi kan 5, kita coba kali 2, terus kita run. Nah, kita bisa dapat lihat ini jadi 10 karena 5 kali 2. Nah, itu fungsi gain dari gain itu. Terus kita coba membuat perbandingan dua tegangan. Kita kasih ini yaitu mux yang dimana biar inputnya itu 2, terus aduh. Nah, terus kita kasih scope. Nah, nanti di oscilloscope ini akan ada perbandingan itu ya. Nah, bisa dapat dilihat bahwa ini yang sudah kena gain, yang sebelum kena gain. Dapat lihat bahwa ini 2 kali lipatnya karena di sini gainnya kita kali 2. Nah, terus ada yang namanya the mux itulah. Nah, ini apa sih the mux itu? Ini kebalikan dari si max ini. Ya max ini kan 2 input 1 output. Nah, ini nih 1 input 2 output. Jadi dia aduh, nah ini. Nah, ini terus nanti kita kasih scope 2. Kita taruh sini, terus ini kita taruh sini. Terus kita run. Oh, kita ambil dari sini aja. Terus kita kasih scope.
Oh, sorry. Ya, ya, sorry. Itu tadi kenapa ada error karena yang saya masukin itu ke sini yang dimana ini tuh cuman input dari si hasil dari G-nya itu. Jadi kan di sini kan tugasnya kan membandingkan eh dengan satu dengan dua. Nah, tadi saya cuman yang dari gen doang ya dimana ini cuman 10 tegangan 10 volt doang, amplitude 10 doang. Kalau misalkan saya taruh sini kan sini kan ada yang sebelum kena gen dan sesudah kena gen. Nah, kalau di sini dia udah bisa nih. Nah, ini kan di 5. Nah, yang di sini 10. Nah, kan ada perbedaannya. Nah, terus kita sekarang ini pengoperasian matematika sederhana aja. Di sini ada math operation di sini. Nah, di sini kita tambahin add, terus ada nah, terus kita di sini butuh kita cari di display. Nah, seperti namanya add, dia ini penjumlahan. Jadi misalkan kita di sini kasih 50, ini kita kasih 500, sini akan menjumlahkan dan munculnya di sini, yaitu 550. Di sini juga ada kok yang lain, misalkan kayak hmm, nah ini dapetnya ini kali yang berarti dia pengkali 5 dikali 2 yaitu 10, 100. Nah, kurang lebih seperti itu sih rangkaian sederhana dari oke, jadi saya ingin menjelaskan mengenai beberapa blok yang terdapat pada Simulink. Salah satunya seperti ini. Ini adalah blok source atau sumber. Di sini bisa dilihat dari blok Simulink, terus di sini ada source. Nah, di sini ada beberapanya. Yang pertama ada repetiring source quest. Nah, di sini apabila kita lihat dari grafiknya, dia akan nah, bentuk bloknya kan seperti ini. Jadi sesuai di gambar ya, blok dia akan seperti ini, yang akan mirip seperti gergaji tersebut. Terus di sini untuk blok ini, nah sesuai namanya dia adalah random number. Jadi hasil dari ini tuh random gitu loh. Terus selanjutnya ada di sini ada RAM, bisa kita lihat grafiknya. Nah, di sini grafiknya dia naik terus. Nah, di sini kita bisa dilihat ya, dia ada start time-nya. Nah, jadi dia di startnya dari 0 langsung naik gitu. Terus di sini ada sinus ya, seperti biasa sinusoidal. Selanjutnya ada rem. Nah, rem ini dia pada detik 0 sampai 1 dia di 0, lalu pas saat 1 dia langsung naik gitu. Itu namanya sinyal step. Terus selanjutnya di blok Simulink itu ada yang namanya di sini ada beberapa dari sling. Nah, sling ini tuh kayak mengecek outputannya gitu. Jadi di sini ada X grab, X Y grab.
Maksudnya itu apa? Maksudnya itu dia kayak grafiknya gitu loh. Grafik berdasarkan X berbanding dengan Y. Nah, itu. Terus di sini ada dari displaynya. Display itu untuk melihat hasil outputan berupa angka. Di sini ada scope yang tadi. Terus di sini ada melihat untuk di workspace. Terus di sini ada untuk menyimpan di file. Nah, lalu selanjutnya di sini ada matrix. Nah, matriks di sini, sorry, ini bisa diperbesar buat ngelihat lebih jelas dari ininya. Jadi di sini kan dia tuh ada matriks ya. Ada matriks 1998. Nah, di sini terus di sini ada gain. Nah, gain di sini kan penguat. Jadi dari matriks ini dia dipenguat berapa kali. Jadi di sini ada 1998 dikuat satu kali, jadi tetap 1998. Terus selanjutnya di sini ada blok minus, add dan divide. Nah, divide di sini kita pasang jadi XX atau kali. Sedangkan yang di sini tuh ngurang, jadi 10 dikurangin 2 yaitu 8 dan 20. Nah, ini buat beberapa grafiknya, nanti masih ada grafik lagi. Ada beberapa beberapa blok lagi. Nah, selanjutnya di sini ada function. Di sini ada function dan di sini ada method function. Yang dimana tugas dari blok ini adalah function ini dia untuk membuat persamaan. Nah, ini. Terus selanjutnya ini ada MATLAB function. Yang dimana MATLAB function di sini kita bisa menulis kayak ketentuan-ketentuan yang akan berlangsung Pak bekerja pada Simulink ini. Di sini ada bisa dilihat. Nah, terus juga di sini saya ingin menjelaskan mengenai hmm, ada namanya Max Demax Bus dan Bus Selector. Nah, di sini ada beberapa komponen tambahan lagi yang ingin saya jelaskan. Aduh, sorry. Nah, di sini ada 4 kayak blok lagi. Di sini ada max di mana dapat dilihat dari scope-nya apa inputannya ini, artinya dia dapat mendapatkan dua input dan satu output. Jadi apabila nanti kita buat di scope, nanti di scope-nya itu akan terdapat dua grafik buat perbandingkan antara nilai A dan nilai B. Lalu yang dapat dilihat pada Dmax ini, dia dapat satu inputan dan dua output. Jadi kita bisa memecah dari inputnya tersebut. Nah, di sisi ada bus. Yes, bus ini sebenarnya sama saja seperti yang di Max Dama Max ini. Nah, kurang lebih itu saja untuk dari komponen atau blok-blok pada Simulink dasar ini.